Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman dimanapun berada, semua sehat-sehat semua ya. Semoga sehat-sehat semua ya. Mohon maaf kalau suara saya agak kecil, teman-teman boleh mendengarkan video ini sambil menggunakan headset ya atau headphone. Baik, ini adalah video untuk materi pertama, pertemuan pertama mata kuliah organisasi dan tata kerja. Di video ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip organisasi. Ya, prinsip atau elemen ketika suatu organisasi mengubah atau menyusun struktur organisasinya. Sebelum kita ke sana, mungkin teman-teman masih ingat bahwa setiap organisasi dibentuk itu punya tujuan tertentu, ya. Untuk mencapai tujuannya, organisasi akan mengatur dan menyusun pekerjaan-pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, aktivitas untuk mengatur dan menyusun pekerjaan untuk pencapaian tersebut pencapaian tujuan tersebut dinamakan pengorganisasian atau organizing ya, organizing. Tujuan dari organizing ini ada beberapa hal ya, bisa teman-teman lihat di sini yaitu untuk membagi pekerjaan yang harus dilakukan ke dalam pekerjaan atau departemen tertentu, kemudian untuk menugaskan tugas dan tanggung jawab terkait dengan pekerjaan individu, untuk mengkoordinasikan beragam tugas di organisasi, kemudian untuk mengelompokkan pekerjaan ke dalam beberapa unit ya, mengelompokkan atau mengcluster, membangun hubungan antar individu, antar kelompok maupun antar departemen. Ini double dengan ini ya. Ini harusnya adalah membangun hubungan antar individu, kelompok dan departemen, kemudian menetapkan garis wewenang secara formal dan menyebarkan serta mengalokasikan sumber daya organisasi. Nanti teman-teman akan lihat bahwa sebagian besar dari tugas-tugas atau tujuan pengorganisasian ini akan tercermin dalam elemen-elemen atau prinsip organisasi. Jadi organizing ini merupakan suatu proses penting ya, di mana manajer dalam suatu organisasi itu menyusun atau merancang struktur organisasi. Struktur organisasi ini apa? Struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan, ya, pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Secara visual, struktur organisasi ini digambarkan atau disajikan dalam bentuk bagan organisasi atau organizational chart ya, kalau teman-teman lihat bagan organisasi itu adalah visualisasi dari struktur organisasi atau visualisasi dari pengaturan formal pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Ketika suatu organisasi menyusun atau mengubah struktur organisasinya, mereka perlu memperhatikan 6 elemen kunci atau prinsip-prinsip organisasi ya. Ini sebenarnya sudah pernah dipelajari ya di mata kuliah manajemen. Kita ulangi dulu sedikit karena ini akan berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya ketika kita membicarakan tentang struktur organisasi kementerian, baik Kementerian Keuangan maupun kementerian lembaga lainnya ya. Jadi ini ada elemen desain organisasi ya atau prinsip-prinsip organisasi, ada 6 spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Kita lihat satu persatu ya. Spesialisasi kerja ini adalah suatu konsep yang disebut juga dengan divisi kerja ya, pembagian pekerjaan atau division of labor. Teman-teman tadi ingat ya, salah satu tujuan dari pengorganisasian adalah bagi pekerjaan ya. Jadi suatu pekerjaan itu dibagi-bagi menjadi beberapa sub pekerjaan atau dipecah ya kalau di sini. Dan setiap sub pekerjaan atau setiap langkah pekerjaan itu dilakukan oleh individu yang berlainan ya. Jadi satu pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu dari A sampai Z gitu ya, tapi dipecah kemudian setiap tahapannya dilakukan oleh individu yang berlainan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengendalian atau kontrol yang berfokus pada keahlian atau keterampilan dari si karyawannya secara efisien. Jadi awal-awal ketika teori manajemen tradisional baru muncul dengan konsep spesialisasi kerja ini, salah satunya adalah didukung oleh Adam Smith ya,
Pernah dengar ya Adam Smith? Ya, Adam Smith melakukan penelitian di suatu pabrik pin ya, pabrik pin dan menemukan bahwa kalau pengerjaan pin, satu pin itu dikerjakan oleh satu orang sendiri dari awal sampai akhir sampai pinnya jadi, satu orang ini akan menghasilkan 10 buah pin per hari ya. Tapi kalau pengerjaan satu pin ini dibagi-bagi ke dalam beberapa tahap, ya waktu itu dibagi ke 10 tahap, dan masing-masing tahap ini dikerjakan oleh satu orang, jadi secara total untuk mengerjakan satu pin dibagi ke 10 tahap, jadi masing-masing tahap satu orang berarti untuk mengerjakan satu pin itu ada 10 orang yang terlibat, ya. Maka jumlah pin yang dihasilkan dalam satu hari itu adalah 48.000 pin ya. Jadi dari penelitian itu terlihat bahwa spesialisasi itu bisa meningkatkan produktivitas. Jadi awal-awal teori ini ditemukan, konsep ini mampu memunculkan efektivitas yang tinggi ya. Mungkin waktu itu juga pekerjaannya masih sederhana ya, tidak serumit sekarang. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman gitu ya, pekerjaan yang dilakukan itu semakin rumit, membutuhkan keahlian yang tinggi. Hingga di penelitian selanjutnya itu ditemukan bahwa sampai titik tertentu, ya, titik tertentu ketika spesialisasi ini dilakukan secara berlebihan, ya berlebihan, maka ini akan menimbulkan disekonomis, ya disekonomis. Ya, ketika satu orang pegawai, apalagi kalau pekerjaannya sudah semakin rumit, semakin sulit, dan spesialisasinya dilakukan secara berlebihan ya, terus-terusan, seorang pegawai melakukan pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun ya, bisa jadi muncul rasa jenuh atau bosannya. Ini efek negatif dari spesialisasi ya. Eh, Efek negatif ini bisa bisa diatasi dengan beberapa cara, misalnya dengan mutasi atau rotasi ya. Walaupun itu bukan merupakan satu-satunya cara ya, bukan merupakan satu-satunya cara. Karena kadang ada pekerjaan yang terlalu terspesialisasi sehingga di bidang tersebut yang ahli di bidang tersebut itu hanya sedikit. Sehingga bisa jadi rotasi mutasinya bisa jadi sulit dilakukan. Jadi antara jenuh dan bosan dan yang ini dua hal yang berbeda ya. Ini dibacanya bukan berarti kalau jenuh dan bosan kemudian ahlinya jadi sedikit. Tidak begitu cara membacanya, tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi efek negatifnya bisa jadi jenuh atau bosan, tapi bisa jadi juga efek negatif yang lain adalah di bidang tersebut sedikit yang ahli sehingga kalau dilakukan mutasi promosi pun itu menjadi sulit gitu ya. Eh, Perusahaan atau organisasi bisa melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal ini ya. Misalnya selain tadi promosi mutasi, tapi kalau sulit promosi mutasi bisa juga misalnya spesialisasinya tidak tidak spesifik di satu pekerjaan, tapi misalnya pelayanan gitu. Tapi di pelayanan itu ada beragam pekerjaan di dalamnya. Misalnya ada front office, ada back office gitu ya. Jadi satu orang itu tidak tidak hanya mengerjakan satu pekerjaan yang memang fokus di situ saja gitu ya. Eh, dan juga manajemen atau organisasi bisa memilih untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, ya, menciptakan suasana kerja yang nyaman, hubungan sosial yang baik, saling percaya antara satu pekerja dengan lainnya, ya, hubungan sosial yang baik, lingkungan kerja yang nyaman yang bisa mungkin untuk menghindari rasa jenuh atau bosan tersebut, ya. Walaupun ada efek negatifnya, tapi spesialisasi ini tetap dilakukan ya di beberapa organisasi tetap melakukan spesialisasi, tapi itu tadi ya dengan tidak berlebihan ya karena dia masih tetap bisa meningkatkan produktivitas seperti ada di gambar ini ya, tapi pada titik tertentu jika dilakukan secara berlebihan maka itu bisa menimbulkan efek negatif gitu ya. Kemudian contohnya ya ini contohnya misalnya di restoran drive-thru gitu ya pekerjaannya dibagi-bagi atau di tim sepak bola gitu ya ada pekerjaan yang dibagi-bagi atau terspesialisasi. Nah, setelah pekerjaan dibagi-bagi, maka perlu dilakukan pengelompokan ya, pekerjaan-pekerjaan yang sama atau serupa itu dikelompokkan agar tugas-tugas yang sama itu bisa dikoordinasikan. Nah, proses ini dinamakan departementalisasi ya. Ada beberapa cara untuk
mengelompokkan pekerjaan yang sama ini bisa berdasarkan fungsi, ya, bisa berdasarkan pelanggan, bisa berdasarkan jenis produknya, bisa berdasarkan wilayah atau geografis, dan bisa berdasarkan prosesnya. Ya, jadi jumlah atau bentuk departementalisasi ini antara satu organisasi dan organisasi lain itu bisa jadi berbeda-beda ya, tergantung dari ukurannya, tergantung dari tujuan organisasinya, lingkungan dia di mana dia berada ya, dan karakteristiknya. Ya, ini tadi uh, bentuk umum departementalisasi ya. Kita lihat bagaimana departementalisasi berdasarkan fungsi itu ini paling banyak digunakan ya, di mana itu struktur organisasinya atau pengelompokan pekerjaan yang sama itu didasarkan pada fungsi yang sama. Misalnya ada fungsi misalnya akuntansi, ada fungsi manufacturing, fungsi SDM, mungkin fungsi IT dan lain sebagainya ya. Masing-masing bentuk ini ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing ya. Misalnya kalau yang berdasarkan fungsi ini spesialisasinya bisa bisa lebih didalami gitu ya, karena orang yang sama dengan pengetahuan dan keahlian yang sama dikelompokkan bersama-sama, tapi bisa jadi komunikasi antara satu fungsi dan fungsi lainnya itu bisa jadi ada kesulitan atau kurang intens, dan bisa juga itu sudut pandang atas organisasi secara keseluruhan terbatas. Ini banyak yang menanyakan ke saya ya, yang dimaksud dengan terbatasnya sudut pandang ini apa gitu ya. Ini maksudnya contohnya seperti ini. Karena eh, organisasi itu pekerjaan yang sama dikelompokkan berdasarkan fungsi, dan kalau masing-masing fungsi itu terlalu fokus pada fungsinya sendiri, bisa jadi mereka akan kehilangan fokus atas fungsi keseluruhan organisasi. Misalnya ini contoh ya, misalnya ada penghematan anggaran, kemudian bagian purchasing misalnya itu tidak bisa membeli bahan baku terlalu banyak. Jadi mereka juga melakukan penghematan anggaran di bagian purchasing misalnya, ya, tidak tidak membeli bahan baku terlalu banyak. Tapi misalnya bagian manufacturing itu memerlukan bahan baku tertentu karena misalnya di pasaran itu pesaing membuat produk baru gitu ya. Jadi supaya si organisasi ini bisa bersaing dengan pesaingnya, mereka juga perlu berinovasi ya. Uh, jadi kalau dilihat di sini seolah-olah masing-masing itu punya tujuan dari fungsinya masing-masing, ya kan? Dari di satu sisi bagian manufacturing ingin memproduksi misalnya produk yang inovatif atau baru, sehingga mereka harusnya perlu bahan baku yang baru juga. Tapi di sisi lain bagian purchasing misalnya itu lagi penghematan anggaran, misalnya seperti itu. Jadi mereka tidak bisa mensuplai bahan baku yang dibutuhkan oleh bagian manufacturing. Nah, kalau masing-masing ini terlalu fokus dengan fungsinya sendiri-sendiri, mereka bisa kehilangan fokus atas tujuan organisasi secara keseluruhan. Ya, itu yang dimaksud dengan terbatas. Terbatasnya sudut pandang organisasi secara keseluruhan karena mereka terlalu fokus ke fungsinya sendiri-sendiri. Ya, jadi dalam hal ini sangat-sangat diperlukan adanya koordinasi ya, koordinasi, komunikasi yang intens ya antara satu fungsi dengan fungsi lainnya, dan juga perlu pemahaman yang sama atas strategi atau tujuan organisasi secara garis besarnya seperti apa ya. Selain berdasarkan fungsi, bentuk departementalisasi yang lain adalah berdasarkan geografis. Jadi pengelompokan fungsi-fungsi, pengelompokan tugas-tugas yang sama ini dikelompokkan berdasarkan wilayah geografisnya. Misalnya contohnya di sini adalah misalnya ini marketing wilayah barat, wilayah selatan, ya, wilayah timur dan lain sebagainya. Ya, ini ada keuntungannya sendiri-sendiri karena masing-masing wilayah itu bisa jadi punya karakteristik yang berbeda. Jadi kalau di departementalisasinya berdasarkan geografis itu lebih efektif, efisien dalam menangani masalah-masalah regional yang timbul sehingga bisa melayani lebih baik sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah geografis. Ya, itu keuntungannya. Tapi kerugiannya bisa jadi ada apa seperti terpisah-pisah ya antara wilayah satu dan lainnya gitu, seperti terisolasi, atau bisa jadi ada duplikasi fungsi. Ya, ini banyak ditanyakan juga yang dimaksud dengan duplikasi fungsi itu apa. Maksudnya di sini adalah kalau departementalisasinya itu dibagi berdasarkan wilayah geografis, maka di masing-masing wilayah ini akan ada fungsi-fungsi misalnya SDM, IT gitu ya, akunting misalnya ya. Jadi di sini juga ada
masing-masing fungsi tersebut. Itu yang dimaksud dengan duplikasi fungsi. Ya, ini juga bisa terjadi di bentuk departementalisasi yang lainnya. Ya, selain tadi departementalisasi berdasarkan apa tadi yang sudah berdasarkan fungsi dan berdasarkan wilayah geografis, bisa juga departementalisasi itu berdasarkan produk ya. Jadi apa struktur organisasinya itu dibentuk dengan cara mengelompokkan tugas-tugas yang sama berdasarkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh si organisasi tersebut ya. Di sini ada plus minusnya juga. Kemudian selain berdasarkan produk, ada juga berdasarkan proses ya. Jadi departementalisasinya itu dibagi berdasarkan eh, produk, bagaimana produk itu dihasilkan ya. Arus ketika produk atau barang atau jasa itu dihasilkan. Tapi ini biasanya terbatas digunakan pada perusahaan-perusahaan tertentu seperti industri manufacturing ya. Misalnya siapa yang mendesain, merancang, membuat spare part-nya, kemudian merakit dan seterusnya. Jadi dia berdasarkan proses gitu ya, seperti ban berjalan dari proses yang sebelumnya ke proses yang berikutnya ya. Kemudian selain berdasarkan produk bisa juga berdasarkan pelanggan ya. Eh, jadi ini misalnya ya, contohnya atau kalau kalau di instansi pemerintah kita contohkan di DJP misalnya ya, ada KPP, dalam tanda kutip pelanggan ini maksudnya adalah stakeholder atau masyarakat atau orang-orang yang dilayani oleh organisasi gitu ya. Di DJP itu KPP dipisah berdasarkan wajib KPP yang melayani wajib pajak besar ya, ada LTO, kemudian ada KPP yang melayani WP Madya, kemudian ada juga KPP Pratama yang melayani WP yang lebih kecil daripada WP besar dan WP Pratama gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah satu organisasi itu hanya boleh memilih satu bentuk departementalisasi? Ya, kalau teman-teman tadi lihat contoh-contoh saya, jawabannya adalah tidak. Ya, jadi satu organisasi itu bisa menggabungkan bentuk-bentuk departementalisasi yang berbeda-beda. Ya, misalnya di kantor pusatnya itu dipisah berdasarkan fungsi, ya, ada fungsi akuntansi, marketing dan lain sebagainya. Kemudian nanti misalnya fungsi marketingnya itu nanti dipisah berdasarkan wilayah, gitu ya. Kemudian nanti di masing-masing wilayah itu di departementalisasinya itu bentuknya berdasarkan pelanggannya misalnya ya. Di instansi pemerintah juga kita temukan seperti itu ya. Misalnya di DJP itu ada berdasarkan fungsi ada ya, ada struktur yang pemeriksaan ya, seksi pemeriksaan, seksi pelayanan. Itu contoh berdasarkan fungsi ya. Berdasarkan wilayah ada Kanwil, DJP misalnya Jakarta ya, dibagi-bagi lagi per wilayah. Ada Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara dan sebagainya. Kemudian contoh berdasarkan pelanggan juga ada. Ya, dengan menggabungkan itu, penggabungannya itu tergantung dari tadi ya besar kecilnya organisasi tersebut, kemudian karakteristiknya, kemudian kebutuhan organisasinya. Dengan penggabungan itu juga kekuatan dan kelebihan dari kalau ada kekurangannya terutama ya dari suatu bentuk departementalisasi itu bisa bisa dicegah gitu ya atau dimitigasi ya. Oke, tadi kalau teman-teman ingat di salah satu fungsi pengorganisasian itu adalah menentukan garis wewenang gitu ya, garis wewenang. Ini berkaitan dengan konsep rantai komando atau change of command ya. Chain of command. Ya, rantai komando ini adalah suatu konsep yang menggambarkan garis wewenang yang tidak terputus-putus yang terbentang dari puncak organisasi sampai bawahnya ya. Dari puncak sampai bawah ya. Ini untuk memperjelas siapa melapor kepada siapa ya. Ada 3 konsep penting dalam chain of command ini yaitu authority atau kewenangan, responsibility atau tanggung jawab, dan unity of command. Yang dimaksud dengan authority ini adalah jadi ini adalah kewenangan atau hak ya yang dimiliki oleh manajer di level yang lebih atas untuk memberikan tugas ya, untuk memberikan pengarahan ya ke manajer di level bawahnya atau ke pelaksana di level bawahnya. Ya, tadi juga teman-teman mungkin ingat salah satu tujuan dari pengorganisasian adalah adanya pemberian tugas dan ada tanggung jawab. Ya. Jadi kalau ada pemberian tugas atau ada kewenangan dari atas ke bawah, maka akan ada tanggung jawab. Ya.
Yang memberi kewenangan itu akan berharap bahwa yang diberi wewenang akan melaksanakan tugasnya. Ya, jadi yang diberi wewenang, manajemen level di bawahnya atau pelaksana yang ada di level bawah dari manajer tersebut mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan, kemudian juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut. Ya, jadi kalau ada authority itu ada tanggung jawab. Kalau tidak ada tanggung jawab, maka bisa jadi akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, gitu ya. Kemudian satu konsep lainnya juga yang penting adalah unity of command. Jadi satu orang pegawai itu sebaiknya memiliki satu orang atasan, gitu ya. Satu pegawai memiliki satu atasan. Ini adalah untuk mempermudah koordinasi dan juga agar tidak muncul kebingungan kalau misalnya atasannya itu kalau atasannya ada dua, kemudian yang satu ngasih arahan kemana, yang satu ngasih arahan yang lain, maka yang harus melaksanakan arahan atau tugas ini bisa jadi menjadi bingung dan bisa jadi muncul kesulitan gitu. Jadi ada konsep unity of command. Tapi nanti teman-teman akan lihat ketika kita membahas desain organisasi kontemporer ya bahwa di desain organisasi kontemporer itu biasanya batasan-batasan hierarki itu tidak seketat di organisasi tradisional sehingga bisa jadi dimungkinkan adanya lintas pekerjaan yang dilakukan lintas fungsi sehingga kemungkinan satu orang itu bisa jadi punya dua atasan atau lebih dari satu atasan ya. Dan itu tetap bisa berjalan efektif ya nanti akan kita diskusikan di diskusi kelompok ya. Nah ini gambaran ya, gambaran rantai komando. Jadi yang kotak-kotak ini adalah departementalisasinya, kemudian garis-garisnya ini departementalisasinya ya, pengelompokan tugas-tugas yang sama, kemudian garis-garisnya ini adalah menunjukkan garis rantai komando atau garis kewenangan ya dari atas sampai bawah ya seperti itu. Nah kalau teman-teman lihat di sini ada manajer, kemudian di bawahnya ada 3 gitu ya. Di sini ada satu manajer membawahi 5. Nah, ini berkaitan dengan konsep berikutnya yaitu rentang kendali atau span of control. Ya, span of control ini adalah suatu konsep uh, span of control yang berkaitan dengan berapa orang yang dapat dikelola atau dikendalikan ya oleh seorang manajer secara efektif dan efisien. Jadi satu manajer itu bisa membawahi berapa orang pegawai ya. Ini bisa dibagi menjadi span of control yang sempit dan span of control yang lebar. Kalau contoh di sini diasumsikan bahwa di sini ada satu organisasi punya 4.100 orang ya. Misalnya satu manajer itu punya 4 bawahan dan di skenario yang kedua satu manajer itu punya 8 bawahan. Ya, ketika satu manajer punya lebih sedikit bawahan, ini dinamakan rentang kendali yang sempit. Ya, ketika rentang kendalinya sempit, teman-teman lihat di sini bahwa organisasinya akan menjadi tinggi ya. Hierarkinya jadi lebih banyak. Di sini jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hierarki. Ya. Tapi ketika kemudian organisasi ini dibaginya itu dengan rentang kendali yang lebar, maksudnya satu orang manajer itu punya lebih banyak pegawai. Teman-teman lihat di sini bahwa organisasinya itu menjadi lebih gemuk tapi lebih pendek, dia tidak terlalu tinggi. Jadi hierarki yang ada di sini juga semakin sedikit, ya hierarkinya semakin sedikit. Mana yang lebih efektif dan mana yang lebih efisien? Ya, efektif itu terkait dengan pencapaian tujuan, ya. Kalau efisien itu terkait dengan bagaimana suatu organisasi efektif ini terkait dengan pencapaian tujuan ya atau goal. Kalau efisien itu adalah bagaimana suatu organisasi bisa memanfaatkan input seminimal mungkin untuk inputnya minimal untuk bisa menghasilkan output yang semaksimal mungkin ya itu adalah efisien. Kalau teman-teman lihat ilustrasi ini jumlah manajer yang diperlukan untuk yang rentang kendalinya sempit itu lebih banyak ya karena hierarkinya lebih banyak. Sedangkan yang sebelah kanan ini manajernya lebih yang sebelah kiri manajernya lebih banyak karena hierarkinya tinggi, yang sebelah kanan manajernya lebih sedikit karena hierarkinya lebih pendek ya. Kalau ngelihat dari jumlah manajernya dan mempertimbangkan gaji manajer itu biasanya lebih tinggi ya, maka ini bisa dikatakan lebih efisien ya. Tapi lebih efisien dan efektif itu tidak ada rumus bakunya ya, karena ini
ilmu organisasi, ilmu manajemen itu adalah ilmu sosial ya, bukan ilmu pasti. Jadi apalagi yang di apa, yang diurus gitu ya adalah orang ya. Jadi akan tergantung dari banyak hal ya. Jadi efektif, efisien, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien, apakah rentang kendali sempit atau lebar akan tergantung dari beberapa hal. Di antaranya adalah ini ya, tergantung dari tergantung dari manajernya ya, seberapa ahli, seberapa mampu manajer itu, tergantung juga dari karyawannya ya, tergantung juga dari pekerjaannya, baik itu karakteristiknya ya, serupa atau tidak, rumit atau tidak tugasnya, kemudian juga tergantung dari hubungan atas dan bawahnya, dan tugasnya apakah terstandarisasi atau tidak ya. Misalnya kita balik lagi ke gambar ini ya. Misalnya kalau manajernya itu sudah berpengalaman, ya, sudah berpengalaman, kemudian apalagi kalau stafnya itu juga orang-orang yang punya keahlian yang tinggi, ya, skill yang tinggi. Mereka sudah tahu harus mengerjakan apa, bagaimana mengerjakan sesuatu tanpa perlu banyak arahan. Ya, manajernya juga sudah berpengalaman. Jadi dalam kondisi seperti itu, maka kalau rentang kendalinya lebar, itu bisa jadi organisasi tersebut lebih efektif ya, lebih efektif karena hierarkinya lebih pendek, jadi pengambilan keputusan itu lebih cepat diambil ya, tidak tidak perlu waktu lama untuk mengambil keputusan dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas ke bawah gitu ya. Tapi kalau manajernya misalnya belum berpengalaman, kemudian stafnya juga misalnya punya punya keahlian yang beragam ya, maka manajer bisa jadi punya kesulitan untuk mengendalikan staf dengan jumlah yang banyak. Jadi dalam hal itu bisa jadi dia tidak efektif gitu ya. Jadi jelas ya teman-temannya, jadi efektif tidaknya itu tergantung dari banyak hal gitu ya, tergantung dari banyak hal. Bisa juga misalnya kalau tugasnya sudah terstandarisasi gitu ya, sama kemudian sudah jelas misalnya strategi dari perusahaan itu sudah jelas tujuannya mau kemana. Jadi para stafnya udah tahu apa yang harus dilakukan, itu kalau rentang kendalinya lebar itu tidak masalah ya. Tapi kalau manajernya belum berpengalaman, itu bisa jadi malah akan memakan waktu lama kalau pelaksananya itu lebih banyak ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi span of control ya. Isu berikutnya yang perlu diperhatikan oleh organisasi ketika mendesain struktur organisasi adalah di level mana keputusan tersebut diambil. Ya, ini berkaitan dengan sentralisasi atau desentralisasi ya. Di tingkat mana keputusan itu diambil? Apakah keputusan itu diambil di level pusat dengan sedikit masukan dari anggota organisasi yang ada di bawahnya? Jika seperti itu, maka struktur organisasi itu cenderung sentralistik ya, atau sentralisasi. Tapi kalau pengambilan keputusan itu lebih banyak dilakukan oleh manajemen di bawah ya, atau dengan masukan dari anggota organisasi di level bawah, maka organisasi ini cenderung desentralisasi. Jadi yang ada di sini adalah kecenderungan ya, tidak absolut. Tidak absolut karena keputusan itu relatif ya, tidak absolut. Jadi tidak ada organisasi yang betul-betul 100% sentralistik atau 100% desentralisasi ya. Yang ada adalah cenderung sentralisasi, tapi di beberapa kondisi bisa jadi pengambilan keputusan itu mendapat masukan juga dari bawah ya. Jadi yang ada adalah kecenderungan ya. Desentralisasi ini karena lebih banyak mengambil masukan dari bawah, maka di sini juga mempertimbangkan konsep yang disebut dengan employee empowerment atau pemberdayaan pegawai. Ya, di sini ada pemberdayaan pegawai karena keputusan itu berdasarkan banyak masukan dari level di bawah. Ya, sama seperti konsep yang sebelumnya. Jadi apakah mau mengambil sentralisasi atau desentralisasi itu juga tergantung dari beberapa faktor ya. Di sini dicontohkan di tabel ini, kalau misalnya lingkungannya kompleks gitu ya, penuh ketidakpastian sehingga organisasi harus merespon secara cepat ya atas adanya suatu perubahan, sehingga keputusan harus diambil secara cepat, maka bisa jadi desentralisasi itu lebih baik dilakukan gitu ya, karena keputusan bisa diambil secara cepat
oleh orang-orang yang lebih paham dengan baik masalahnya di lapangan, ya. Atau kalau misalnya, manajer tingkat bawahnya punya kemampuan, punya pengalaman, atau memang ingin, eee untuk memberi masukan itu bisa desentralisasi atau kalau, misalnya memang budayanya terbuka gitu ya, atau, perusahaan atau organisasinya tersebar secara geografis itu, bisa jadi desentralisasi keputusannya diambil oleh manajer-manajer di lapangan di tingkat, yang lebih bawah karena mereka lebih paham dengan baik masalah yang ada di lapangan dan agar keputusannya lebih cepat untuk diambil. Atau misalnya kalau keputusannya bersifat strategis gitu ya, itu diambil, di tingkat atas, tapi kalau keputusannya bersifat teknis, ya diambil di level bawah gitu ya. Misalnya yang strategis itu misalnya, kalau di DJP ya misalnya, mmm, penerimaan atau pelaporan SPT gitu ya. Dulu pelaporan SPT itu manual kan pakai kertas. Nah kemudian di level strategis itu diputuskan oleh manajemen di tingkat atas bahwa untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan kepatuhan, maka penyampaian SPT itu sekarang elektronik. Ya, itu adalah keputusan yang bersifat strategis. Ya, tapi keputusan teknisnya, misalnya ya di level bawahnya, eh, apakah nanti misalnya nanti elek elektroniknya itu kalau misalnya, WP-nya misalnya ada yang belum belum bisa gitu, apakah WP bisa bisa misalnya, datang atau berkonsultasi ke KPP, kemudian ada sosialisasi oleh KPP, apakah sosialisasinya mau ke WP-nya sendiri atau ke pemberi kerjanya, lewat kantornya si WPOP gitu ya. Nah itu hal-hal yang bersifat teknis, jadi keputusan yang bersifat teknis yang lebih dekat dengan masalah atau karakteristik di lapangan itu bisa diambil oleh manajemen yang lebih bawah. Jadi itu sentralisasi desentralisasi ya. Konsep lainnya terkait dengan desain atau struktur organisasi ini adalah formalisasi. Jadi formalisasi ini mengacu pada tingkat di mana suatu pekerjaan itu dibakukan. Kalau formalisasinya sangat kuat, maka eee, pegawai itu punya keleluasaan yang terbatas untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, kapan mengerjakan apa, bagaimana mengerjakan sesuatu gitu ya. Jadi di sini di organisasi dengan formalisasi yang tinggi itu akan ada banyak sekali aturan-aturan tertulis ya, uraian jabatan yang tertulis. Pekerjaan si A adalah ini. Itu diuraikan secara tertulis ya banyak aturan, banyak prosedur yang didefinisikan mengerjakan pekerjaan ini tuh dari A sampai L atau dari A sampai F itu begini caranya. Itu dibuat secara tertulis ya. Tapi kalau sebaliknya formalisasinya rendah, maka karyawan itu punya keleluasaan dalam merencanakan pekerjaannya. Tapi bukan berarti tidak ada aturan ya. Di formalisasi rendah pun tetap ada aturan, tapi aturannya dibuat secara umum, secara garis besar, dan selebihnya pegawai itu punya keleluasaan untuk melakukan pekerjaannya, melakukannya seperti apa, bagaimana, kapan, tapi dengan tetap tentu saja mereka tetap punya tanggung jawab ya, tanggung jawab dan juga tetap memperhatikan bahwa pekerjaannya dilakukan secara efektif, efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, baik. Kalau konsep-konsep tadi yang 6 tadi itu digabungkan ya, digabungkan dan cenderung masing-masing elemen itu tinggi, misalnya spesialisasinya tinggi, departementalisasinya juga tinggi gitu ya. Eee, itu akan secara alami akan menghasilkan suatu organisasi yang disebut organisasi mekanistik ya, organisasi mekanistik. Ya, jadi di organisasi mekanistik ini pekerjaan dibagi-bagi ya, karena dipercaya bisa mempermudah kontrol, mempermudah koordinasi, kemudian pekerjaan yang sama itu dikelompokkan ke departemen yang sama, kemudian ada rantai komando yang jelas dari atas ke bawah gitu ya, kemudian rentang kendalinya juga sempit agar lebih mempermudah untuk mengontrol atau mengendalikan bawahannya. Kemudian keputusan itu lebih banyak diambil oleh level atas. Kemudian karena rentang kendalinya sempit tadi ya, rentang kendali sempit maka hierarkinya tinggi kan. Jadi ada jarak yang cukup luas antara yang di atas dengan yang di bawah. Sehingga manajemen di level atas itu akan sulit untuk mengamati langsung apa yang terjadi di bawahnya. Ya, karena seperti itu maka mereka cenderung untuk mengaplikasikan aturan-aturan ya
aturan-aturan atau standar untuk agar bisa mengendalikan organisasi tersebut. Jadi formalisasinya tinggi. Ya, jadi elemen-elemen tersebut kalau digabungkan itu akan menghasilkan organisasi yang mekanistik, di mana desain organisasinya kaku dan kontrolnya itu rapat atau ketat. Ya, biasanya organisasi publik seperti ini, ya, secara tradisional, ya. Tapi dengan berkembangnya waktu, dengan berkembangnya zaman, ya terdapat banyak perubahan lingkungan. Nanti setelah ini akan kita pelajari lingkungan organisasi yang menyebabkan suatu organisasi itu harus keep up, harus adaptif, harus responsif kalau mereka mau tetap survive gitu ya. Nah, itu menyebabkan bergeser. Desain organisasinya menjadi bergeser, menjadi tidak terlalu kaku lagi, agar organisasi itu bisa lebih adaptif dan responsif dalam merespon perubahan lingkungan. Ya, jadi bisa jadi um, walaupun ada pemisahan fungsi, tapi bisa jadi pekerjaan itu dibagi berdasarkan tim. Jadi satu pekerjaan bisa jadi dilakukan oleh orang-orang dari fungsi yang berbeda-beda. Ya, nanti kita kita bahas contohnya ketika kita membahas desain organisasi dan studi kasus ya. Karena itu maka ada lintas hierarki ya. Lintas hierarki jadi yang gambar ini ya. Contohnya lintas hierarki itu seperti ini ya. Jadi kalau di desain tradisional itu spesialisasi unity of command, satu orang manajer membawahi atau memberi tugas ke satu orang pegawai. Ya, tapi kalau di organisasi organik bisa jadi itu satu pekerjaan dilakukan oleh orang-orang dari fungsi yang berbeda, yang memiliki skill yang berbeda-beda ya. Nanti saya contohkan di video berikutnya ya. Karena hal tersebut, maka eh, ada lintas hierarki, ada lintas fungsi seperti ini. Ya, jadi satu orang pegawai itu bisa jadi punya atasan lebih dari satu. Ya, jadi ada lintas fungsi, ada lintas hierarki ya di organisasi yang lebih organik. Dan arus informasinya itu bebas jadinya ya. Jadi tidak hanya dari atasan yang di fungsi atau departemennya dia saja gitu ya. Dan karena arus informasinya bebas, jadi pengambilan keputusan itu tidak hanya diambil level atasnya saja ya. Rentang kendalinya juga luas. Jadi desentralisasi ya. Level bawah itu lebih banyak mengambil keputusan atau memberi masukan atas pengambilan keputusan dan formalisasinya rendah. Ya, tidak terlalu banyak ada standar atau aturan-aturan ya. Tapi bukan berarti tidak ada ya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Baik, teman-teman, saya cukupkan dulu di sini videonya, nanti kita lanjutkan lagi dengan video tentang lingkungan organisasi ya. Saya stop dulu.